Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wulandari dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang oksigen terlarut untuk menyelesaikan tugas saya dengan mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi MSI. Oksigen terlarut merupakan jumlah oksigen yang terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorpsi atau atmosfer udara. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh makhluk hidup di dalam air. Untuk mengetahui kualitas air dalam suatu perairan, dia dapat dilakukan dengan mengamati beberapa parameter kimia seperti oksigen terlarut atau yang dimaksud dengan DO. Oksigen terlarut ini dia juga membutuhkan oleh semua jasad hidup untuk bernafas, proses metabolisme atau pertukaran zat, kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Jenis sistem aquaculture atau spesies yang dibudidayakan di setiap lokasi itu memiliki beberapa kebutuhan dasar, dan yang menjadi kebutuhan dasar yang paling utama itu adalah air. Kualitas air merupakan udara yang dihirup oleh ikan. Kebutuhan air ini merupakan sumber utama untuk kesehatan dan juga untuk kelangsungan hidup aquaculture. Kemudian parameter kebutuhan lainnya yang utama adalah suhu kadar oksigennya. Di lokasi yang kurang intensif, ikan dapat dibudidayakan dengan menggunakan sumber makanan alami. Tapi ketika produksinya meningkat dan situs menjadi intensif, maka akan diperlukan umpan internal dan mengoptimalkan pemberian makan situs yang mana dapat mempengaruhi kesehatan organisme dan juga dapat berdampak pada kualitas air. Pakan sedikit menyebabkan tingkat pertumbuhan menjadi buruk dan bisa menyebabkan kerugian, tapi pakan berlebihan juga bisa menimbulkan kerugian yang mana dapat menyebabkan kualitas air menjadi buruk dan pertumbuhan biologis akan bersaing untuk mendapatkan oksigen, sehingga pada akhirnya dia akan mempengaruhi kesehatan dan kemajuran stok ikan. Cara yang bisa dilakukan merupakan menyeimbangkan nutrisi dan biaya dan juga pola makanan yang akan mendorong pertumbuhan optimal tanpa menurunnya kualitas air. Jika parameter berada di luar rentang toleransi itu, spesies yang dibudidayakan maka dapat menyebabkan kerugian. Kemudian dalam peningkatan pertumbuhan stud dalam pH juga bisa menunjukkan adanya kelebihan karbon dioksida atau CO2. Produksi yang berasal dari respirasi organisme lain seperti bakteri ataupun organisme bentik, mereka dia mengonsumsi oksigen lalu melepaskan CO2 saat mereka telah membusuk. Dalam pemantauan konduktivitas juga dapat menentukan parameter turunan, salinitas, dan total kepadatan kelarutan, serta dapat membantu kita untuk mengetahui kapan tingkat populasi naik atau jika nilai salinitas bergerak. Kemudian kekeruhan juga merupakan bagian dari parameter lainnya, yang mana kekeruhan ini dapat mempengaruhi tingkat oksigen. Jika beban partikel terdiri dari bahan organik mengonsumsi oksigen ataupun biotik mengonsumsi oksigen, keruhan yang tinggi juga akan dapat membatasi terjadinya proses fotosintesis karena menghalangi pensebaran cahaya sehingga cahaya ini tidak dapat mencapai tanaman air. Cukup sekian dari penjelasan saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.